Ya, salam rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang sekali ya pada malam hari ini kita ketemu lagi dengan maksud ingin membahas satu termin atau satu masalah yang dimana banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa orang Kristen itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa gitu. Nah, hari ini saya ada bersama dengan Ibu Suryani Pantau ya. Ibu Suryani Pantau yang pada saat ini dia bersedia untuk menerangkan apa-apa saja yang menjadi masalah atau memberikan keterangan mengenai orang Kristen yang katanya masuk surga walaupun dia berbuat dosa. Ya, oleh sebab itu silakan Bu Yani, saya persilakan. Ya, sebentar ya. Ya, halo, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa ketemu ya. Nah, saya akan menerangkan, memang ada banyak sekali salah paham, khususnya bagi saudara-saudara kita Muslim ya. Dan juga di dalam komen-komen dari YouTube saya ya, Suryani Pantau ya. Uh, Ya katakan buat apa seakan-akan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu tidak berguna ya. Karena toh kita kan masih hidup di dunia ini dan kita masih berdosa. Nah, banyak orang berpikir karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kita orang Kristen bisa seenaknya bikin dosa gitu. Toh masuk surga juga biar kita bikin dosa. Nah, saudara ini salah banget ya. Salah banget. Nah, mari saya akan bacakan dari beberapa ayat, yaitu dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama di sini dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Nah, banyak orang-orang yang pada waktu dulu ya, mereka menganggap bahwa karena kita diselamatkan karena kasih karunia, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia itu semakin bertambah? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara, jelas bahwa Paulus mengatakan, ya firman Tuhan mengatakan, sekali-kali tidak. Kita tidak bisa bertekun dalam dosa oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi justru kasih karunia Tuhan itulah yang mengubah kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Nah, ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah kita akan hidup-hidup yang baru. Jadi saudara, ya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia mati. Nah, ketika kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus secara rohani kita juga turut dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Padahal Paulus nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus ya. Tetapi dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dan di sini juga kita mati bersama-sama dengan Yesus. Itu artinya secara rohani kita juga dosa-dosa kita turut mati bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit. Dia bangkit di sini dikatakan dengan hidup yang baru, dan kita juga dibangkitkan dengan memiliki hidup yang baru. Jadi saudara, ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menghidupkan roh kita. Kita memang sudah mati secara rohani, tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita kembali sehingga kita mempunyai kehidupan, kita mempunyai hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita inilah yang mengubah hidup kita. Nah, di sini dikatakan, kita baca di dalam ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi di sini juga dikatakan kita menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati bagi dosa dan kita juga mati bagi dosa. Dan kemudian di sini dikatakan dan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Dan kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya, menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Dia bangkit ya, dia bangkit, dosa-dosanya sudah dikuburkan, semua dosa-dosa manusia yang sudah dia tanggung itu sudah dikuburkan, sudah mati. Nah, kita secara rohani kita turut sama-sama mati bersama Yesus. Secara rohani, yaitu mati apa? Mati dengan dosa-dosa, dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia bangkit secara rohani juga kita dibangkitkan. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian itu, roh itu juga yang membangkitkan roh kita dari kematian secara rohani. Nah, itu kita dapat lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang di sini, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu akhirnya masuk ke dalam hati kita, menyatu dengan roh kita. Inilah yang membuat kita hidup. Karena mati secara rohani itu adalah terpisah dengan Allah. Roh Allah meninggalkan kita. Tapi setelah kita terima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, di dalam roh kita, maka roh kita menjadi hidup. Nah, di sini dikatakan roh yang memberi hidup dan telah memerdekakan. Perhatikan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, kita lihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Segala keinginan daging dalam diri kita itu telah mati kuasanya. Nah, kita melihat kuasanya. Jadi tidak lagi maut atau dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Nah, kita melihat itu di dalam, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, kalau kita ayat ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia lama kita, dosa-dosa kita, sengat maut yang ada dalam diri kita ini, keinginan daging manusia yang berdosa itu telah turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Semua dosa, pelanggaran, maut, hukum maut, semuanya sudah disalibkan dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian di sini dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Nah, saudara, kuasa dosa. Kalau tadinya sebelum mengenal Tuhan Yesus ada godaan, kita nggak bisa nolak. Kita langsung aja melakukannya. Tetapi setelah ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini mengubah. Sehingga kita bisa say to sin. Nah, kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, telah hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi jelas, saudara. Orang-orang yang telah percaya sama Tuhan Yesus, yang telah mengecap kasih karunia Tuhan, hidupnya akan diubah. Paulus yang jadi penjahat, yang mengejar-ngejar orang untuk dibunuh, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, dia katakan di dalam Galatia, kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua, dia katakan, ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kapan dia disalibkan dengan Kristus? Dia nggak pernah disalibkan dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damsik. Tuhan Yesus menjumpai dengan terang Tuhan. Tuhan Yesus sudah di surga. Tetapi yang dimaksudkan aku telah disalibkan dengan Kristus, apanya? Dosa-dosanya telah disalibkan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Jadi saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengalami kelahiran kembali. Di dalam ayat yang ke-18 dari Roma pasal yang ke-6, di sini dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu kita harus tahu, kita bukan lagi hamba dosa.
yang harus jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan di sini dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan supaya hal itu. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi jelas saudara di sini dikatakan bahwa orang Kristen tidak bisa berbuat dosa seenaknya. Nah jadi saudara, dari mana dapat buahnya? Kalau orang Kristen yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya dia sudah katakan bahwa sudah menerima Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan dia juga sudah hidup dalam mengalami kelahiran kembali. Tapi kalau hidupnya nggak berubah-berubah, itu tandanya belum sungguh-sungguh bertobat. Itu mungkin baru pikirannya, tapi belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah menerima Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, dan hidupnya tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan dalam firman-Nya, hidupnya akan berubah. Bahkan firman Tuhan katakan, kuduslah kamu oleh karena aku kudus. Jadi saudara, tujuan Tuhan menyelamatkan kita di dalam Efesus. Jadi di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Allah memilih kita dalam Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, sebelum dunia dijadikan, Tuhan tahu siapa yang akan lahir tahun sekian. Atau dengan kata lain, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memilih kita. Supaya apa di sini? Supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita diselamatkan supaya kita kudus. Darah Yesus menguduskan kita dari segala dosa. Dan supaya kita tidak hidup bercela di hadapannya. Itu firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, apakah kita bisa? Bisa. Karena Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk kita menang atas dosa. Nah, sekarang bagian kita adalah sebagai orang percaya betul-betul tinggal dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya. Karena kuasanya sudah ada dalam diri kita. Kuasa untuk menolak dosa. Dan bukan hanya itu saja, memang kita sudah mendapatkan DNA-nya Tuhan. Sudah ada Roh Kudus. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Karena memang dirubah dari dalam, memang nggak pengen. Kalaupun kita jatuh, kita dengan kalau ada Roh Kudus, kita ngomong gede aja, kita ngomong menyakiti, udah langsung ada di sini. Hati kita nggak enak, hati kita nggak sejahtera. Karena memang sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan saudara yang sangat luar biasa. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk hidup saleh. Kita lihat itu dalam 2 Petrus. Dalam 2 Petrus 1, di dalam ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi di sini dikatakan karena kuasa ilahi Tuhan. Karena kuasa daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dianugerahkan kepada kita. Di sini dikatakan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna untuk apa? Hidup saleh. Jadi sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sungguh-sungguh, ada kuasa untuk hidup saleh. Dan di sini dikatakan bahwa oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perhatikan, ada kodrat ilahi.
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi karena ada kodrat ilahi dalam diri kita. Ada kodrat ilahi dalam diri kita. Inilah yang membuat kita luput dari hawa nafsu dunia. Ada kuasa Roh Kudus. Bahkan di Roma juga dikatakan bahwa dengan apa kita mematikan perbuatan daging kita. Dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mematikan. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang membuat kita menang terhadap dosa. Itu bukan berarti bahwa kita nggak pernah jatuh juga ya dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita terus diperbaharui. Nah saudara perhatikan di sini. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Yang diubah langsung itu adalah yang dihidupkan kembali itu roh kita. Yang langsung berubah itu roh kita. Tetapi jiwa kita. Jiwa kita itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu terus diperbaharui. Diperbaharui oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Sehingga kita lihat di dalam 2 Korintus pasal kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, perhatikan. Sebab Tuhan adalah roh. Perhatikan, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh Allah sudah ada dalam hati kita lewat Roh Kudusnya. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita merdeka. Orang-orang percaya dapat merdeka dari dosa. Dapat merdeka dari kekalahan. Dapat merdeka dari ketakutan. Dapat merdeka dari kekhawatiran. Kita dapat menang. Walaupun mungkin pertama kali kita bergumul. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita oleh roh, dipimpin oleh Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita menang demi menang. Nah, dimerdekakan. Dan kemudian di dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mendapatkan kemuliaan itu kembali. Dan di sini dikatakan kita diubah dari kemuliaan yang semakin besar. Jadi ini proses ya, proses terus kita dimuliakan. Kita maksudnya kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita dibentuk sama Tuhan. Kalau soal tanya dibentuk sama Tuhan, Tuhan tahu caranya. Oleh sebab itu kata Ayub, kalau Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Dan satu hal lagi yang sangat luar biasa yang kita harus tahu sebagai umat pilihan Tuhan, kita ini adalah anak-anak kerajaan. Kita disebut anak-anak raja, yang anak kerajaan. Karena memang warga kerajaan kita adalah warga kerajaan surga. Jadi tujuan hidup kita itu adalah surga. Nah, kemudian kita melihat di sini bagaimana kita bisa menang atas dosa. Dari hari ke hari, dari keinginan daging kita. Nah, kita harus tahu, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Karena demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau tadinya tubuh kita ini dipakai untuk senjata-senjata kelaliman, mulut kita, pikiran kita semua. Tetapi sekarang setelah mengenal Yesus, kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, untuk menjadi senjata kebenaran. Nah ini, untuk menjadi senjata. Dipakai menjadi senjata kebenaran. Dan satu lagi yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi ada roh Allah di dalam kita dan kita ini baitnya.
Itu sangat luar biasa, saudara. Ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman dosa, tetapi Dia juga memberi kuasa kepada kita untuk menang atas dosa. Ya, jadi karena ada Roh Kudus, saudara, jadi orang nggak bisa, orang yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali, mereka nggak akan betah buat dosa, karena sudah ada Roh Kudus. Jadi mungkin aja mereka karena lemah, mereka marah atau sakit hati atau bagaimana. Tetapi karena ada Roh Kudus dalam hatinya, Roh Kudus bekerja. Sehingga Roh Kudus itu bisa membuat kita bisa mengasihi musuh sekalipun. Mengampuni orang, berbelas kasihan. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dan apa saja buah roh itu? Nah, ini bukan teori, tapi ini benar kenyataan. Kalau kita sungguh-sungguh, nah inilah identitas kita sebagai anak Allah. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sebab itu firman Tuhan supaya kita hidup oleh roh. Artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Hingga kamu setiap kali melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Nah, ini tubuh kita ini. Kadang-kadang kita ingin melakukan yang baik, tetapi kita tidak berdaya. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Paulus. Tetapi dia katakan syukur kepada Allah yang memberi kemenangan. Jadi ada kemenangan yang sangat luar biasa atas dosa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-18 ya, kita lihat. Tunggu dulu ya. Di dalam ayat ya 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecebaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus katakan, seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa ada buah roh. Buah roh itu adalah kasih. Kasih yang nggak dibuat-buat, saudara. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, tidak ada istilah pencitraan. Tapi itu betul-betul lahir. Kasih yang lahir dari Roh Kudus dalam hati. Dan di situ ada damai, sukacita. Damai yang nggak dibuat-buat. Damai yang tidak tergantung oleh situasi. Sukacita yang tidak tergantung oleh situasi. Ada kesabaran. Kesabaran kita sampai kapan sih? 1-2 kali kita sabar, lama-lama meledak. Tetapi kesabaran yang diberikan Roh Kudus itu betul-betul sabar. Kita sabar terhadap orang lain, kita sabar atas penderitaan. Dan kita lihat di sini bukan hanya sabar. Kita lihat di sini kelemah lembutan. Di sini kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu semua dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita.
Dan orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ya, hidup di dalam Dia, membangun hubungannya setiap hari dengan Tuhan. Membiarkan Roh Kudus bekerja, membiarkan Roh Kudus memimpin dia, dan juga kita firman Tuhan betul-betul menjadi makanan kita setiap hari. Jadi saudara, jelas saudara, orang yang sudah dilahirkan kembali, dia mempunyai DNA-nya Allah. DNA-nya Allah itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya. Jadi tidak mungkin orang yang ada dalam Roh Kudus mereka bisa bertekun dalam dosa. Tidak mungkin. Karena sensitif sekali. Kita ngomong berlebihan, kita ngomong menyakiti hati orang, kita sudah nggak enak di sini. Sudah Roh Kudus sudah berbicara di sini. Bahkan kita mungkin nggak bisa tidur. Ya, jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak akan bisa bertekun dalam dosa. Di 1 Yohanes juga dikatakan, tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak bisa bertekun lagi, tidak bisa tinggal dalam dosa. Karena itu berketentangan dengan kodrat ilahi yang kita sudah terima. Jadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami penebusan, yang sudah ada Roh Kudus, mereka memiliki kodrat ilahi. Itulah Roh Kudus yang memampukan dia untuk menang. Jadi saudara, sehingga apa? Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita setiap hari diperbaharui dari hari ke hari. Sebab itulah firman Tuhan, akhirnya kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan Tuhan memakai segala sesuatu, ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Bagaimana Tuhan itu membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Karena apa saudara? Kekristenan, tujuan akhir dari kekristenan itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Artinya memiliki karakter Kristus. Buah roh itu ada 9. Itu artinya kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kita memiliki perasaan-perasaan Kristus. Dan kita memiliki tindakan-tindakan Kristus. Dan itulah tujuan Tuhan, menyelamatkan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa supaya kita masuk surga, tetapi dia juga memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga kita boleh hidup berkemenangan. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah mendapat kodrat ilahi yang membuat dia luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Nah kemudian kita tanya buktinya. Banyak orang, Ibu jangan bicara seperti di angin dong. Buktinya banyak orang yang akhirnya jatuh dalam dosa. Nah saudara, karena memang kita masih ada daging. Tapi ingat, kalau mereka berbuat dosa itu pilihan mereka. Nah saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita tahu bahwa kita ini diberikan pertimbangan-pertimbangan. Karena kita ini rasional. Makhluk rasional. Tidak ada satu keputusan apapun yang kita ambil yang tidak ditimbang dulu. Contohnya begini. Saya naik truk umpamanya. Kemudian lewat di situ, kemudian ada pohon mangga. Dari jauh saya sudah lihat itu ada pohon mangga. Dan bagaimana saya nanti kalau sampai itu saya lompat, saya ambil. Keputusan apapun yang terjadi di pikiran kita, itu kita sudah pikirkan. Nah begitu juga dengan dosa. Dosa umpamanya kita membenci. Ketika kita membenci, Roh Kudus sudah ngomong dalam hati kita. Tuhan, Roh Kudus sudah berbicara dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah membuat kita tidak nyaman. Itu artinya Roh Kudus bekerja. Dan meminta kita untuk mengampuni. Tetapi, lagi pilihan saudara. Sebab itulah di dalam Roma katakan, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jadi ada bagian kita. Roh Kudus sudah ada dalam bagian kita taat pada firman Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh juga, saudara sekali lagi, tidak akan pernah betah tinggal di dalam dosa. Nah, oleh sebab itulah saudara, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya kasih karunia itu bertambah-tambah, sekali-kali tidak. Saudara, dalam pengalaman kehidupan orang-orang percaya, kalau mereka berbuat dosa, kita ini seperti anak dengan Bapa. Jadi ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saudara tahu apa?
apa yang dibuat oleh Bapa kita dan Dia Bapa kita. Kalau kita nakal, seperti anak nakal, Bapak kita kalau ada anak nakal dijewer. Kadang-kadang Bapak juga harus pakai rotan memukul anaknya. Nah, demikian juga cara Tuhan mendidik kita. Nah, sekarang status kita sudah berbeda. Kita bukan hamba, kita bukan orang asing. Tetapi hubungan kita dengan Bapa di sorga itu seperti anak dengan Bapa. Kita bisa datang kepadanya kapan aja. Dan kalau kita nakal, dihajar sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tobat dan supaya kita terus disucikan dari waktu ke waktu. Di dalam Ibrani, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dalam Ibrani pasal yang ke pasal yang ke-12 ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa yang adalah Roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi jelas saudara. Jadi kalau orang Kristen, orang yang katanya sudah lahir baru sungguh-sungguh dan nakal, dihajar sama Tuhan. Ya kadang-kadang dihajar lewat penyakit, lewat bangkrut, ya apa aja. Karena Dia perlakukan kita sebagai anak. Di sini dikatakan kalau kita ini bilang bahwa kita sudah anak Allah, sudah mengalami pengampunan Tuhan, tetapi kita bikin seenaknya, kita bikin dosa seenak, kok nggak dihajar-hajar? Berarti saudara belum anak, walaupun ngaku-ngaku, baru kita yang ngaku-ngaku anak Allah, tapi kita belum anak Allah. Belum mengalami kelahiran kembali, belum sungguh-sungguh dalam Dia. Ya, karena orang yang dikasih akan dihajar oleh Tuhan. Nah, itu firman Tuhan katakan, ya. Dihajar oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi itu ya yang sedikit yang saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang mau nambah apa silahkan ya. Jadi jelas apakah orang Kristen bisa bertekun dalam dosa karena kasih karunia? No. Sekali-kali tidak. Itu kata firman Tuhan. Karena mereka sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia, secara rohani juga kita turut mati bersama dengan Yesus. Yesus bangkit dengan kehidupan yang baru. Kita juga orang yang percaya pada Tuhan Yesus mendapat hidup yang baru. Dan kuasa dosa dalam daging telah hilang kuasanya. Oleh sebab itu jangan lagi, katanya jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah itu Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya. Ya, luar biasa sekali ya. Senang sekali kita kita bersama-sama dengan Ibu Yani ya di tempat ini. Ya, kalau ada yang ini ada masuk ya. Kalau ada yang mau berkomentar silakan masuk. Ini ada ulama muda. Ya, ini dia ulama muda. Silakan ulama muda, apakah mendengar? Halo, ulama muda?
Ya, Iya, saya sangat mendengarnya. Ya, apakah ya, suaranya silakan. udah jelas, Bu? Ya, jelas, jelas, jelas sekali, jelas sekali. Oh, Silakan. Mm. iya, Ya, mungkin apa? ini kan Mm. ya, ini berbicara soal terkait video yang Wah, sedang lagi di atau gimana, Bu? ya, ya, oh ya, ulama muda. Ini kita ini sekalian ya, karena sudah ada di dalam ya, sekalian ulama muda klarifikasi ya. Kemarin itu kan katanya kan saya kan mengupload itu kan, mengupload video VN yang ada di mana? Yang ada di grup debat WA kan? Ya, Iya, iya, iya. mengupload VN kamu yang ada di grup WA karena ya sebelum-belumnya juga kita kan begitu melakukan itu ya, mengupload VN yang ada di grup. Lalu dari pihak Muslim bilang itu settingan gitu. Nah, mohon penjelasannya ulama muda. Apakah betul settingan? Katanya kamu bukan dari Malaysia dan kamu memakai nama ulama muda padahal Kristen gitu. Nih, pertanyaannya kenapa ulama muda memakai nama Kristen? Ulama muda Kristen memakai nama ulama muda. Kenapa? Ya, karena memang ulama muda adalah kesukaan saya untuk memakai itu yang pertama dan yang kedua, saya juga pernah melihat seorang Muslim dan ia juga mengaku sebagai evangelis, ya. Ya, Jadi kata evangelis itu dalam kekristenan disebut sebagai pendeta, ya. Tapi kan dia Muslim, jadi bagaimana mungkin dia mengatakan dia itu evangelis sementara dia itu orang Muslim juga? Iya, lagi pula banyak yang mengaku kristolog gitu, tetapi malah yang diajarkan malah dia orang Kristen. Kristolog itu kan para orang-orang Kristen gitu. Banyak semua pada mengaku mereka adalah kristolog gitu. Ya seperti itu kan mungkin ya. Iya, dan apa yang digelarnya sebagai evangelis, tidak satupun orang Kristen yang kepanasan atau gimana, nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa Iya. aja. Kalau kita yang menyamakan atau menyamar seperti ya kesukaan kita, ya mereka kayaknya kepanasan gitu ya. Lalu lalu yang kedua ini tanggapan saya mengenai semua teman-teman yang mengomentari bahwa saya bukan orang dari Malaysia. Nah, saya memperlihatkan kad saya sebagai orang atau penduduk dari Malaysia. Ini buktinya saya dari Malaysia ya. Bisa lihat ya? Bisa lihat nggak? Ya, belum kurang jelas. Gini. Kadnya Malaysia ya. Iya. Oh, di mana tempat tinggalnya tuh apa? Kotanya apa itu namanya? Tempat tinggalnya Kota Kinabalu. Ya, Kota Kinabalu, iya, Kinabalu. Jadi asal memang dari dari Malaysia dan lahirnya juga di Malaysia ya, bukan di Jakarta ya. Iya. Enggak. Banyak orang bilang katanya logat kamu ya. Saya sering ke Kinabalu, ke Malaysia. Memang mereka seperti orang Indonesia bicaranya. Iya. Apalagi orang Iya, tapi ada juga sih perbedaan-perbedaannya. Ya, ada. Ada juga perbedaan-perbedaannya. Akan tetapi saya sendiri nggak bisa Melayu dari Malaysia gitu, karena saya udah biasa sama teman-teman yang dimana saya masuk di Zoom dan saya udah terbiasa bicara kayak gini gitu. Jadi maka banyak yang mengomentari dari video atau setiap video yang akan diupload, mereka mengomentari bahwa saya bukan berasal dari Malaysia, dan inilah buktinya ya, dari Malaysia. Gimana ya? Ini gimana nih? Gimana nih? Gini ya? Kurang jelas. Kurang jelas ya, gini ya? Iya, gimana, Malaysia. Gini? Ya, gini ya? Oh ya, yang jelas memang ada ID card-nya ya. Ya, itu dengan lahir 19
bisa kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nanti di ini aja, di apa? Di fotokopi aja, apa di Ya, screenshot tapi aja nanti dikasih. ini buktinya nih Malaysia nih, anak Malaysia ya. Oh Ini ada gitu. Malaysia di sini ya, warga Malaysia ya. Iya. Jadi saya bukan dari Jakarta ya, karena banyak yang komentari saya dari Jakarta gitu. Oh Tapi nggak iya. ada ya, saya beneran dari Malaysia ya, lahir Di dari Malaysia. Malaysia ya. Iya. Iya. Terus ya jadi pakai nama ulama muda karena memang ada itu ya, karena memang udah ngetren ya, yang muslim bilangnya kristolog gitu kan, lalu evangelis gitu. Jadi kamu ikut-ikutan ya. Iya, Tetapi jadi jadi pertanyaan orang di apa di WA kata di apa di YouTube saya bilang, oh saya nyeting-nyeting gitu. Padahal kamu kan teman ini kan teman kita sama-sama satu grup WA. Bisa dicek i- juga di grup WA dimanapun ada ulama muda di situ. Semua orang grup WA tahu itu ulama muda ada di grup. Jadi teman-teman, ini percakapan saya dengan percakapan ulama muda ini dengan apa? Dengan satu teman muslim di grup WA, grup memang dialog lintas agama. Dia minta saya apa upload, ya saya upload aja gitu. Tapi nggak ada tuduhan yang bilang setting-setting tuh nggak ada gitu. Memang di dalam grup perdebatan ya seperti itu gitu. Apalagi oh ya Bismillah itu kan memang lawan lawan debat ya. Apa itu lawan debat ya ulama? Iya, Bismillah. memang dia itu selalu kami ada 3 grup yang bersamaan dalam WA, namun dia keluar 2 grup dan tinggal satu yang kami berada bersama. Dan di mana dia bersama, dia ngajak saya untuk diskusi mengenai Al-Masih ya. Mm-mm. Ya, Tetapi grup. cara ya, nama grupnya itu saya lupa ya, apa nama grupnya? Saya nggak tahu, lupa namanya. Mm-mm. Banyak grup Tetapi sih ya. iya banyak, kurang lebih grup saya lebih 20 kalau nggak salah ya. Ya, Hmm. semuanya debat gitu. Iya. Iya, nah Ya, tadi saya jadi nelpon sama Pak Bismillah ya, saya nelpon ke dia, apakah benar dia itu seorang Muslim? Karena ada beberapa temannya yang melihat videonya dan mereka tidak meyakinkan bahwa Bismillah itu seorang Muslim. Ya, nah untuk pembuktian dalam hal ini saya langsung telepon ke dia dan saya bertanya-tanya apakah benar dia itu seorang Muslim, tapi jawabnya benar dia itu adalah seorang Islam ya. Dia di Kalimantan ya kalau nggak salah, atau di mana itu? Saya lupa. Tapi untuk kepastiannya katanya kalau ada yang bertanya tentang saya katanya gimana ya? Chat saya melalui kontak katanya gitu ya. Kalau ada yang nggak puas hati dengan dia atau yang masih bertanya-tanya apakah dia benar Muslim atau enggak. Jadi katanya kayak gitu. maksudnya kontak di grup ya? Kontaknya di grup WA kan? Iya, iya, dia minta di chat aja kalau masih belum puas hati bahwa dia itu seorang Muslim juga. Ya, Iya. gitu. Ya, jadi tuduhannya yang mengatakan itu semua settingan yang nggak benar, nggak ada yang disetting. Itu memang saya ambil dari grup WA karena ulama muda ini kirim ke saya karena dia belum bisa upload sendiri, dia belum bisa ngerekam. Jadi dia suruh saya untuk ngupload, jadi saya upload. Nah, ulama muda ini dipakai, memang dari awal dia memakai nama ulama muda karena melihat tren yang ada. Ya, banyak yang ngaku-ngaku kristolog tetapi malah muslim. Banyak yang ngaku-ngaku evangelis tetapi muslim. Nah, ini dia gantian, dia pakai nama ulama muda. Nah, lawan debatnya itu adalah Bismillah. Nah, Bismillah ini ya memang muslim gitu. Jadi nggak ada yang saya rekayasa. Apa yang mau saya rekayasa gitu loh. Rekayasa apa gitu, nggak ada.
Karena memang ini Iya, diambil dari grup debat gitu. Grup debat itu yang ya kalau misalnya saya nggak ngambil juga semua orang banyak yang ngambil di-upload di YouTube gitu. Jadi bukan cuma saya aja gitu. Ya, silakan ulama. Apalagi? Ya, kalau bisa bisa kita nggak ngelihat sebentar video yang diupload itu, Bu? Video saya nggak bisa nge-share, nggak usah Nggak lah, bisa ya? nggak bisa saya nggak bisa ini juga kan channelnya Ibu Suryani Pantau karena saya punya limitnya udah habis gitu. Jadi ya Oh itu gitu. saja. Jadi ini nanti perlulah saya saya kasih tahu eh, saya kasih tahu aja ya. Bikin nggak ada yang disetting gitu. Justru yang menuduh setting ini yang saya bingung gitu loh. Kan biasanya kan perdebatan di dalam WA itu banyak sekali beredar kemana-mana, diupload orang di sana sini gitu kan. Iya, Banyak dan yang debat saya di mana-mana diupload orang di sana sini, saya nggak ribut gitu, nggak ada apa-apa loh. Kok ini malah aneh-aneh gitu. Ya gimana ulama? i- iya, dan yang pertama sebelum Bu mengupload video itu, Bu sudah menerangkan percakapan saya istilahnya atau penamahan ulama muda. Tapi Bu sudah menerangkan ulama muda seorang Kristen, Mm-mm. ya kan? Dan Iya. Bismillah itu memang seorang Muslim. Tetapi mengapa mereka masih ngotot gitu? eh Apa namanya, masih apa namanya, Kenapa? apa, gimana gimananya, masih Iya, masih mencari-cari ragu. kesalahan gitu ya? Iya, Iya, iya ragu. iya Iya masih ragu. keraguan ya Heeh. atas video yang diupload itu karena adanya nama Iya. ulama ya. Iya, karena masalah ulama itu dipikir saya berbohong. Loh masalahnya kan ulama itu juga kan banyak nggak yang upload video kamu di tempat lain banyak nggak? Biasanya sih kalau Iya, ada banyak saya banyak. banyak, Bampri nggak cuma ada, saya. Heeh, Bampri Bamsri ada, adanya upload, mm-mm, Julfikar ketika kami Zulfikar, debat-debat mm-mm, misalnya Zulkifli heeh, 15, mereka upload di di tempat channel-channel mereka. mereka dan mereka udah Mm-mm, kenal saya kok. Mereka udah mm-mm, tahu saya pakai nama ulama muda dan mereka juga mm-mm, tahu bahwa saya seorang Kristen gitu. mm-mm. Ya Ya, ini, jadi semua semua orang udah tahu. Jadi penggunaan kata ulama muda ya udah tahu semua pendebat-pendebat muslim ya. iya. Ini kan bukan sekali, banyak sekali. Kamu punya punya VN banyak juga di tempat yang lain, di channel yang lain gitu. Ulama muda itu udah terkenal di tempat lain. Nah, ini kan saya baru sesekali aja, ada baru 3 kali ya saya upload kamu karena memang kebetulan saya sibuk gitu. Tetapi ya saya bingung juga kenapa dibilang setting, apa dia nggak pernah tahu orang-orang di grup gitu. Mungkin dia nggak tahu gitu ya, dia nggak tahu gitu. Nggak ada setting-settingan, ya itu memang hasil dari percakapan antara ulama muda dengan Bismillah dan saya hanya disuruh mengupload gitu. Dan kalau yang namanya perdebatan hanya diambil aja kalau sudah di grup itu diambil aja di channel-channel banyak disebarkan di channel-channel yang lain gitu. Jadi ulama muda ini bukan di tempat saya aja. Lalu kenapa gitu di tempat saya dibilangnya saya setting apanya gitu. Ya, ulama muda terima kasih ya klarifikasinya ya. Iya, Ya, sama-sama. Semoga gak ada lagi kalau masih ada diskusi-diskusinya dan masih diupload, gak ada lagi yang kontroversi ya. iya, enggak ada. Jadi saran Ya, saya sih gak ada diganti lagi aja yang lah. ragu-ragu gitu. Ya, saran saya diganti aja lah ulama muda jadi Kristen muda ya, ganti aja namanya ya Iya, mulai iya. sekarang ya. Ya, biarkan sajalah Ya, yang mengaku kristolog, yang mengaku evangelis tapi mereka muslim. Nah, kalau kamu mau ikut-ikutan ya beda 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 lagi nih bunyinya gitu ya, nggak usah ikut-ikutan. Yang jelas ya udah iya. ganti aja supaya tidak menimbulkan prasangka orang gitu. Ya, terima Iya, kasih nah, ulama muda. kalau masih Apalagi? ada yang ngaku-ngaku sebagai kristolog, nanti saya Mm-mm. menamakan lagi Nabi Muhammad ini. Iya, iya,
Ini Iya, langsung Nabi sampai Muhammad nanti iya. jadinya. Itu Pak Muhammad KC namanya Muhammad KC, tetap aja Muhammad KC. Tapi kan orang-orang tahu Kristen gitu. Kan semua orang tahu Iya, ulama muda nih Kristen. Orang soalnya kan VN-nya banyak di mana-mana, bukan cuma di tempat saya. iya, Iya kan? udah Iya. tersebar kok, udah terkenal kok. Iya. Udah terkenal si ulama muda, terkenalnya di Indonesia lagi. Iya kan? Kamu sering masuk-masuk di Iya, Zoom juga kan? iya Kamu sering sering kali masuk di saya Zoom juga? sama iya Pak Bampri siapa? Bampri. Julfikar, ya Zulfikar. Bampri, Heeh. itu Pak Heeh. Bagus. Ya sering kali lah masuk. Heeh. Ya, tapi mungkin belum semuanya yang mengenal. Ya, mungkin masih ada yang belum mengenal, makanya terdapat kesalahpahaman video yang diupload itu Mm-mm. ya. Iya. Mungkin dia belum kenal ya gitu ya. Tetapi Iya. banyak juga sih yang komentar saya ngelihat videonya Heeh. itu, banyak juga yang Heeh. komentar mereka nggak Heeh. mengenal saya juga gitu. Iya, orang Tapi bukannya yang orang nggak kenal. Mm. yang perlu saya tekankan, yang perlu saya tekankan adalah logat saya ya. Ini kok saya, ini beneran saya dari Malaysia ya, lahirnya di Malaysia di kota Kinabalu. Tapi kok saya dibilang kayak orang di mana? Jakarta Orang gitu. Indonesia, Tapi enggak ya. Jakarta, iya. Iya, katanya saya dari Jakarta gitu, logatnya gitu. Nggak ada logatnya dari Malaysia. Nah, antara kota Kinabalu dengan Johor itu berbeda. Kalau di Johor itu ada kata awa-awa gitu. Jadi beda di kota Kinabalu. Iya, Kinabalu ini dekat-dekat Jakarta ya. Yang bahasanya beda ya. Enggak, Kalau yang enggak, jauh sekali. kalau kalau ya Sabah ya, yang betul-betul dekat, yang betul-betul yang betul-betul apa? Suaranya apa? Yang betul-betul bahasanya seperti Melayu itu di daerah mana itu? Kayak Jo Malindo itu kan, Jo Malindo itu kan Melayu banget itu. Ketahuan Iya, sekali kalau itu dia orang. Johor atau Iya, Johor. Semenanjung, Kuala Lumpur, Semenanjung, iya, Johor Semenanjung. sama, ya. Karena saya sering ke Sabah. Oh gitu ya. Ya, saya Sabah sering ke Kinabalu. Saya pelayanan sering ke Kinabalu. kalau boleh tahu, Tawau, oh Sandakan, gitu. Torotai. Ya, saya keliling. Oh, Saya pelayanan kira- di gereja Anglikan di Bandar situ. Kota Kinabalu ya. Gereja Anglikan. Apa namanya? Saint All ya, di gereja Anglikan. Iya, 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 iya. Iya. Anglican saya kurang tahu. Ya, memang ada gereja, tetapi saya kurang tahu karena saya fokus hanya satu gereja. Gerejanya SI. Iya. Karena kebanyakan gereja di Malaysia itu SIB. Oh iya, saya tahu juga ya. Pernah dengar. Iya. Siapa si Murtadin, siapa namanya itu? Saifuddin Ibrahim, kami udah pernah ketemu dia. Dia juga memberikan kesaksian kalau nggak salah itu 2016 ya, kalau nggak salah dia ke sini. Iya, Saifuddin Ibrahim. Ya, jadi soal bahasa saya, ya saya nggak tahu gimana saya bicara bahasa Malaysia Tapi gitu. memang, Karena memang bahasa saya gitu. ya banyak kok. Karena dulu waktu pertama kali saya ke Sabah, saya juga kaget karena waktu saya naik bus dari namanya Telupit ke Telupit ke Tawau, saya kaget dengar orang berbahasa kok seperti bahasa Indonesia. Karena memang kan di situ banyak orang Indonesia, banyak orang dari Toraja, dari mana-mana kan tinggal di sana, jadi sudah membaur. Iya. Memang bahasanya memang ya. Tapi kalau memang Melayu di Sabah memang tidak ada juga kemiripan dengan di sana gitu. Tapi karena saya ini udah sering kali ngikutin Zoom, makanya ya kayaknya banyak yang udah salah apa dengan saya gitu.
udah dikatain dari sana. Ya, Iya, jadi mungkin ya, jadi terima kasih ya ulama. Jadi salah tuh, nggak ada setting-settingan. Itu memang saya ambil ya teman-teman ya. Itu memang saya ambil dari VN itu voice note dari grup WA ya. Ya, lalu ulama muda kirim ke saya supaya diupload karena dia belum bisa ngupload sendiri gitu. Jadi saya upload lah. Nanti kalau udah saya upload di YouTube saya baru dia ambil. Dan ulama muda ini bukan cuma saya yang upload. Teman-teman di grup itu banyak yang upload dia juga gitu, nggak cuma saya. Jadi dia udah dikenal, masuk di Zoom, masuk di apa gitu. Jadi yang bilang saya settingan itu ya dia nggak kenal, belum kenal ulama muda gitu. Teman-teman di iya, grup ya semua tahu siapa ini ulama muda, paling gregetan orang-orang sama ulama muda ini gitu. Dan kesimpulannya ulama muda mengambil nama ulama karena ya kan banyak namanya kristolog tapi mereka bukan orang Kristen, mengaku evangelis tetapi malah mengajarkan hal yang beda. Nah, ulama muda ini ikut-ikutan ceritanya. Lu nggak kelihatan, kesini dikit. Iya kan? iya, Iya. Ya sudah, terima kasih ya ulama muda ya. Ya, ini jadi iya. kita kembali lagi ke topik tadi ya, topik tentang apa tuduhan orang-orang orang di tempat lain yang mengatakan bahwa berbuat dosa boleh karena orang Kristen sudah diselamatkan. Ya, pendapat ulama muda bagaimana dengan penerangan dari Ibu Yani yang mengatakan orang Kristen boleh berbuat dosa karena sudah masuk selamat ya walaupun tetap berbuat dosa. Apa pendapatnya? Kan banyak yang mengatakan mau bikin dosa apa kek yang penting ya tetap selamat gitu. Apa pendapatnya? Ya justru kalau pendapat saya sih Yesus datang ke dunia itu untuk apa menyelamatkan manusia gitu seperti mana yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya itu misi penyelamatan bagi orang-orang yang berdosa yang percaya akan hidup yang kekal ya dan setia mengikutinya sampai hari kedatangannya ya walaupun kita semua akan dibenci karena nama Kristus kalau kita tetap bertahan dalam Kristus kita tetap selamat seperti mana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-23 ya kalau nggak salah itu kita akan dibenci karena nama Kristus tapi barang siapa yang barang siapa yang bertahan dia akan selamat ya jadi pengharapan kita adalah Kristus ya karena Kristus bagaikan batra Nuh yang menyelamatkan keluarga Nuh dari apa namanya air bah atau banjir ya itulah Kristus itulah misi penyelamatan Kristus dia bagaikan batra yang menyelamatkan keluarga Nuh demikian pula di akhir zaman ini tidak ada keselamatan luar darinya. Seperti mana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ya. Jadi hanya ada satu keselamatan yaitu Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya mungkin ya itu aja dari saya karena di sini pada teman-teman udah tidur. Ada takut ada yang kebangun gitu nanti ngamuk. Ya, terima kasih ya ulama muda ya. Ya sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ya kalau saya izin keluar dulu ya. Oke, terima kasih. Iya, nanti intinya saya upload tapi ganti aja namanya supaya nggak dicurigakan orang. Saya tetap upload tapi ganti nama ya, jadi nggak dibilang bahwa saya men-setting gitu ya. Oke. Oke, nanti ganti namanya Kristen Muda ya. Oh ya. Oke. Iya. Iya, terima kasih ya. Ya, God bless you. Iya, sama-sama. Iya. Ya, jadi bagaimana Ibu Yani? Di mute. Saya rasa mute. Ya, silakan.
Ya, jadi jelas ya dari penjelasan saya, jadi orang Kristen tidak bisa seenaknya bikin dosa karena mereka sudah diampuni. Karena mereka sudah mendapat hidup yang baru. Kalau orang mengaku dia sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya tidak ada perubahan, itu belum lahir baru. Dia masih tanda kutip ya, mungkin dia juga hanya agama Kristen, tapi belum mengalami perjumpaan, mengalami keselamatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Karena kalau orang yang udah sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam dia, dan dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, nggak akan mungkin dia terus bertekun dalam dosa. Mungkin jatuh sekali-sekali ada, karena dia masih tinggal di dunia ini. Tetapi dia tidak bisa bertekun dalam dosa. Ya. Ya. Jadi kalau sebagai anak Tuhan, dia jatuh dalam dosa dan kemudian dia nakal, kemudian ditegur, kemudian dia masih lakukan, dihajar sama Tuhan. Supaya dia kembali dan kemudian salah satu Tuhan membentuk seseorang yang bandel ya, lewat hajaran juga ya. Ya itu. Ya, terima kasih teman-teman. Bagus sekali ya pelajaran yang kita dapatkan hari ini ya. Terima kasih. Ini saya memakai channelnya dari Ibu Yani ya. Suryani Ya, Ibu Pantau. Suryani Pantau. Harap hampiri ya, kita menghampiri ya. Jangan lupa yang lihat siaran ini silakan di subscribe Suryani Pantau ya, Ibu Pendeta Suryani Pantau. Suryani Channelnya Pantau aja. ya, Ibu Suryani Pantau. Ya, terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati kita. Sekian. Jadi kesimpulannya bahwa tidak betul ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Kristen bebas berbuat dosa karena sudah diselamatkan. Ya, Iya, itu saja. Salah besar kalau itu bertambah gitu. Ya, Tuhan Yesus berkati kita.